Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan bahasan yang terkait dengan berbagai macam pandangan ya, pandangan dari beberapa psikologi. Yang perlu kita ketahui, pada abad modern, zaman ketika manusia menemukan dirinya sebagai kekuatan yang menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Metode ilmiah tersebut biasa disebut dengan istilahnya empirik ya, atau secara rasional, yang mana sesuatu hal itu dipengaruhi dengan adanya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke ya, pola pemikiran baru yang disebut sebagai istilah modernisme atau modern ya, masyarakat modern yang mana lebih mengedepankan kepada rasionalismenya, kemajuan dan sekularisme. Pengetahuan yang didasarkan pada sebuah ukuran ilmiah dengan memiliki sebuah nilai yang religiusnya tidak mendapatkan apresiasi yang memadai dalam masyarakat modern tersebut, kemudian pengetahuannya disertai atau istilahnya bertolak belakang dengan nilai-nilai spiritualitas, kemudian dilengkapi dengan pada dunia yang serba modern atau pola hidupnya lebih cenderung pada hedonisme. Nilai-nilai yang sekuler, materialistik, dan mekanistik yang lebih mengedepankan pada kondisi masyarakat yang sudah menganut istilah modernisme. Masyarakat yang menganut pola modernisme itu lebih mengedepankan tren, gaya hidup, lifestyle, kemudian lebih mengikuti perkembangan zaman, tetapi ada beberapa faktor yang menghambat atau yang menjadi sebuah permasalahan terhadap masyarakat modern tersebut. Di antaranya salah satu yang bisa mempengaruhi kondisi negatif dari masyarakat modern, yang pertama meningkatnya tindakan kriminalitas, kekerasan, kemudian permasalahan dan kenakalan remaja, dan banyak sekali aspek-aspek yang melibatkan kondisi lingkungan sosial atau kondisi lingkungan hidup yang kurang sehat secara mental. Akibat dari kehidupan yang serba modern dan pola hidup yang hedonisme, melahirkan masyarakat-masyarakat yang mampu untuk mengedepankan nilai-nilai rasionalitasnya. Sehingga di sini aspek spiritualitas sedikit bergeser, karena lebih mengedepankan sebuah prioritas dan tolak ukur di mana semua itu bisa dirasionalkan. Pembahasannya akan berbeda dengan teman-teman ketika perspektif spiritual atau perspektif agama akan dikembangkan ya. Kalau kita melihat masyarakat modern dengan masyarakat agama yang menganut paham-paham sufi, yang menganut paham-paham agamanya lebih kepada naturalistik ya, lebih mengedepankan jejak-jejak kerasulan, lebih mengedepankan pada nilai-nilai yang bersifatnya membangun kejiwaan, bukan hanya sebatas apresiasi secara fisik, tetapi lebih mengedepankan aspek-aspek rohaninya. Dari beberapa perbedaan tersebut, maka akan muncul beberapa pendapat para ahli yang bisa membedakan, yang bisa memilah dan memilih mana yang harus kita lakukan. Oke, di sini kita akan mendeskripsikan secara singkat kehidupan masyarakat modern yang memang diliputi dengan kecanggihan teknologi dan serba instan ya. Yang pertama, teman-teman ketahui, masyarakat modern atau yang memiliki pola hidup hedonisme lebih pada tingkat-tingkat nilai sosial ekonomi yang tinggi. Karena tingkat sosial ekonomi yang begitu tinggi, sehingga masyarakat yang memang menginginkan pola hidup seperti itu atau modernisme, maka akan melakukan berbagai cara untuk bisa mendapatkan lifestyle yang setara atau sejajar. Ini yang berakibat negatif ya. Kurangnya kesadaran diri. Masyarakat modern lebih kecenderung pada ego ya, pada rasa the will to pleasure,
di mana sebuah keinginannya itu lebih didepankan dibandingkan memaknai suatu kehidupan. Dan yang mengakibatkan masyarakat modern tersebut itu meningkatkan nilai-nilai prioritas dalam dirinya itu rasa kesepian. Dia lebih merasa bahwa hidup itu ya happy, enjoy, menikmati apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia usahakan selama ini. Oke, sehingga di sini the will to meaning akan bergeser ya, sangat bertolak belakang dengan teorinya logoterapi atau teorinya yang kita kenal dengan Viktor Emil Frankl ya, yang lebih mengedepankan bagaimana manusia itu bisa memaknai suatu kehidupan yang lebih bermakna. Bahkan dalam kutipan teori Frankl mengatakan bahwa manusia tanpa makan pun akan tetap hidup, karena yang menghidupkan manusia itu bukan makanan. Yang menghidupkan manusia itu bukan dari sumber-sumber basic need yang harus terpenuhi, tetapi yang harus kita perhatikan di situ logoterapi menerapkan konsep kebermaknaan di sana ya, ada nilai esensi ketuhanan yang memang mendasar diri individu tersebut. Maka kehidupan seseorang itu diprioritaskan atas kehendak Tuhan, bukan karena dasar dari makanan apa yang dia konsumsi. Sedangkan dari nilai pandangan dari kaum modernisme ini lebih mengedepankan tadi ya, kita jelaskan lifestyle, makan di tempat-tempat yang mewah, yang memiliki brand dan lain sebagainya. Ini sangat membanting isi dompet ya. Artinya teman-teman, kalau mengikuti pola yang hedonis itu sangat kewalahan. Antara income dengan outcome itu bahkan tidak seimbang. Dengan adanya ketidakseimbangan, maka akan melahirkan sebuah tindakan-tindakan yang bernilai kriminalitasnya tinggi. Dan bahkan bagi remaja masa kini bisa menyebabkan adanya perkelahian, tawuran antar pelajar, gangster, dan lain sebagainya. Oke ya, itu adalah perbedaan secara umum. Masih banyak lagi perbedaan dan yang lebih kita spesifik dan bahkan belum kita ketahui. Kalau meninjau dari pandangan humanistik yang memanusiakan manusia, teori pandangan fenomenologi yang memang memandang manusia itu mampu untuk berekspresi, manusia itu memiliki potensi dalam dirinya, manusia itu memiliki karakteristik yang positif, dan bahkan manusia itu bisa melakukan apa yang dia ingin lakukan, bisa membuktikan bahwa nilai-nilai esensi manusianya itu ada dalam diri setiap individu. Maka tingkat kesadaran individu yang memang dipandang secara humanis oleh Carl Roger, manusia itu akan lebih merasa dirinya lebih dihargai. Oke, ya teman-teman, nanti kita lanjutkan di video berikutnya yang kaitannya dengan teori Abraham Maslow ya. Yang mana teori hierarki kebutuhan ini adalah salah satu bentuk teori yang sangat penting kita pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.